Hai sahabat Jevlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua didampingi sama orang-orang bengis. Nah, dari sebelah kanan gua dulu yang paling besar ya kan. Ini Marcel dari Fish and Furious, ya kan. Kemudian sebelah kiriku kayaknya udah beken kali pun ya. Dengan Bang Giovanni Suhendi. Kemudian sebelah kirinya lagi kawanku dari SOB Law Firm. SOB Law Firm. IG-nya ada bro? IG kita di Jakarta Legal House. Jakarta Legal House. Sebelah kirinya lagi. Freddy. Oke. Nah, jadi hari ini kita berkumpul adalah untuk mengeksekusi dan membicarakan lebih serius dan lebih lanjut tentang apa yang mau kita canangkan ya Bang ya. Jadi kita semua ini kita udah sedikit-sedikit saling bertukar pikiran dan segala macamnya untuk melebur menjadi satu tujuan. Nah, jadi itu kenapa kita sampai pakai ada law firm dan segala macamnya, kedepannya kita mau jelas dan apa yang kita lakukan tidak berbenturan dengan hukum. Mungkin lebih lanjut bisa dijelaskan sama Bang Giovanni Suhendi. Oke, jadi ini sebenarnya inisiatif awal kita ini karena keresahan kita sebagai penghobi ikan predator ya. Siap. Jadi banyak juga penghobi pemula mungkin datang ke toko akuarium tiba-tiba, oh ini ada ikan aligator keren nih. Nah, Betul. gitu kan. Ikan aligator itu murah banget. Ya, Murah banget. gampang. Ya. Murah banget. Enggak, kan 10.000, 15.000, 20.000 Iya. udah dapat. Nah, tapi begitu udah gede orang ini bingung. Bingung banget. Bingung banget. Nah, jadi banyak kasus yang gue lihat karena gue sendiri mengalami banyak banget yang DM gue, Siap. Bang mau nggak ini, bukannya gue gimana ya, gue juga buat apa gitu, Ada batasan tempat. batasan tempat dan lain-lain. Jadi banyak akhirnya dipelihara sampai gede, pas begitu udah besar bingung. Ya. Oke, gue mau hibahin, misalnya gue mau hibahin ke Bang Antoni, tapi gue minta Bang Antoni jemput ke tempat gue. Iya. Ya lu malas juga dong bos. Iya. Nah, atau mungkin lu mau terima gratis tapi ya sampai tempat gua gitu, bawain Iya. sampai tempat gua. Betul. Sehingga mungkin dengan wadah yang kita buat ini dapat memfasilitasi void ini, kekosongan ini. Oke. Kita mungkin lebih ke media logistik lah atau rescue Oke. secara nggak langsung. Karena kalau misal gua mau hibahin ke abang juga belum tentu abang punya tempat yang layak. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kendala ini ada 3 sebenarnya, Bang. Ini tadi kita udah tulis nih, ada kendala di upstream atau di hulunya, kemudian ada kendala di midstream. Nah, ini mungkin kita masuk lebih ke midstream atau di rescue-nya. Oke. Kemudian ada kendala di downstream-nya, hilir. Nah, Hilir. gue jelasin dulu sedikit. Upstream ini bahasa lainnya hulu atau sumber eksplorasinya, sumber kendalanya. Penghobi yang udah punya ikan nggak bisa melihara lagi, atau apapun itulah ya, tiba-tiba dia mau pindah, sekarang dia misalnya tinggal di Malang, mau pindah ke Surabaya, ikannya mau dikemanain, nggak tahu, Betul. bisa kita rescue, apapun itulah, alasannya A sampai Z. Iya. Pokoknya ini ikan yang udah tidak lagi bisa dipelihara, ini kita ambil. Betul. Bukan ambil sih, ya kita rescue. Kita rescue. Nah, soalnya kan ambil tanda konotasinya kayaknya kurang bagus ya. Ya. Nah, Kita fasilitasi. kita fasilitasi. Kita lah posisinya di midstream, di mana kita rescue, di sini kita butuh tempat. Betul. Butuh tempat, butuh sarana fasilitas untuk menampung ikan tersebut. Ya. Namun berjalannya waktu, ikan itu juga akan lebih banyak yang masuk dibanding keluar. Keluar. Nah, keluar ini bisa aja kita donasikan ke instansi-instansi tertentu, penelitian, public akuarium atau apapun Betul. itu, atau mungkin ikannya udah berumur dan mati. Itu Iya. kita anggap ikan keluar. Ikan keluar itu akan jauh lebih sedikit dibanding ikan yang kita rescue. Ya. Sehingga suatu saat ini akan ada limit di mana kita udah nggak bisa nampung lagi. Ya. Sehingga disinilah pentingnya kita mempunyai downstream. Oke. Downstream ini ya ikan ini mau diapain? Ini juga harus dikonekkan dengan pihak terkait, Oke. pihak pemerintah atau apa, supaya kita tidak jadi kesannya pengepul ikan predator Ya, atau penimbun. penimbun atau apa. Nah, di sini gimana caranya kita dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga tidak melawan aturan-aturan yang Betul. ada. Nah, downstream ini ya gua nggak tahu, apapun itu nanti bisa kita diskusikan atau mungkin kalian ada masukan. Betul. Downstream ini apa? Mau dikemanakan, mau diupayakan apa? Mau diupayakan apa sehingga ya harapannya bisa menaikkan UMKM di sini. Betul. Dari hasil yang ada di sini. Intinya ini berfungsi untuk ya bisa membuka lapangan Ada asas kerja, manfaat ya. ada asas manfaat intinya. Apapun itu, ini nanti perlu kita perdalam lagi. Nanti juga kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait Betul. mengenai itu. Nah, tapi untuk kita bisa kerja, kita perlu bantuan kalian ini tidak hanya dari masukan, tapi juga
partisipasi dan juga minimal entusiasnya dulu. Antusias dulu. Iya, kita gaungnya dulu. Ya. Nah, karena nggak mungkin kita beberapa segelintir orang ini bisa jalan tiba-tiba jadi Robin Hood gitu kan, jadi pahlawan kesiangan, ya nggak bisa juga. Kita punya banyak keterbatasan. Betul. Makanya itu kita butuh satu wadah untuk bisa menghimpun, kita jalan bareng-bareng untuk menjadi tujuan yang sama. Betul. Harapannya ini ya kita tidak menghilangkan kasus-kasus ikan dilepaskan ke sungai, karena gue pernah post di TikTok gue, Bang. Gue waktu itu ngerespon mengenai ikan arapaima yang dilepas di Tangerang. Oke. Banyak yang bertanya, emang kenapa nggak boleh dilepas? Oke. Jadi kendalanya bukan orang itu sengaja, kadang-kadang emang nggak tahu. Ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan. Jadi dengan kita mempunyai wadah, mungkin juga dapat membantu mensosialisasikan, Ya. minimal di kalangan penghobis. Karena kalau dengarnya dari penghobis mungkin lebih Percaya. lebih bisa didengar, Bang. Oke. Dibanding mungkin kita menggunakan seragam. Oke. Kesannya kan udah authority banget ya. Siap. Nah, tapi kalau sesama penghobi mungkin Lebih masuk, lah, karena penyampaiannya kan ya teman ke teman. lebih merangkul juga. Ya, bro, lu dibanding buang udahlah, nih ada ini, lu telepon aja lah. Ya. Ya, nanti dijemput kok. Bisa, Ya kan? bisa dia. Mungkin harapannya seperti Ya. itu. Dijemput dalam arti bagus ya, bukan disita atau apa enggak ya. Jadi memang betul-betul difasilitasi lah ya. Betul. Nah, jadi sekali lagi ini semua sebenarnya keresahan-keresahan beberapa orang, dan gua ketemu Antoni segala macam, ternyata Bang Antoni juga punya keresahan yang kurang lebih sama. Iya, resah dan gelisah. Resah dan gelisah, geli-geli basah. Bang Gio yang ngomong bang ya. Nah, jadi intinya ini mungkin nggak jadi dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin akan memakan waktu yang kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Minimal di sini kita menginformasikan ke kawan-kawan, Betul. ini ada loh yang pengen kita coba, berhasil enggaknya itu kita lihat lah, minimal udah usaha ya, udah ikhtiar dulu nih. Udah berusaha juga dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Ikhtiar dan juga kita melakukan action. Ya, sehingga besok kalau teman-teman juga melihara ikan predator pun juga lebih aware, lebih nyaman semuanya. Jangan karena segelintir orang kayak tahun 2018 kemarin semuanya Semuanya ikut. Nah, Dicap sama semuanya. dicap sama semua, padahal nggak Oknum. semua orang kayak begitu, Ya. hanya 1-2 orang. Betul. Nah, seperti itu. Siap. Harapannya seperti itu. Oke. Dan untuk langkah ke depannya, ini tadi kita udah ada diskusi sedikit akan membuat sebuah wadah. Mungkin tempat dan waktu dipersilakan. Wadahnya seperti apa? Karena untuk begitu, Siap. ini yang paham deh. Nah, bisa kita lanjut dan kita dengar dari penjelasan dari Laiku ini. Dari Rian Luki Pasaribu ya. Oke, Lai, jadi gimana Lai? Kita kan tadi udah brainstorming tuh Siap. mengenai tadi target, tujuan segala macam. Menurut berdasarkan target ini, kita tuh perlu wadah. Itu yang paling penting pertama. Wadah apa sih yang paling tepat untuk kita gunakan supaya target-target ini tadi upstream, penyelamatan segala macam bisa tercapai. Nah, Oke. berdasarkan pembicaraan kita tadi, mungkin hal yang paling Realistis. realistis untuk dilakukan adalah pendirian suatu yayasan. Oke. Oke, yayasan ini karena pertama sifatnya dia sosial, jadi targetnya itu memang untuk Wadah gitu. pelayanan gitu, Ya. wadah untuk pelayanan gitu, dan sifatnya Tidak tidak komersil. mencari profit, Oke. jadi tidak mencari banyak keuntungan untuk para pendirinya. Kira-kira sih itu sih. Nah, berarti kita sudah tahu kurang lebihnya nih Bang. Langkah awal, action awal berarti kita harus membentuk sebuah wadah Betul, yang dikasih masukan adalah yayasan. betul. Nah, langkah awal kita melakukan pembentukan yayasan itu gimana Lai? Oke, kalau yayasan sendiri, sebelum kita ngomongin yayasan kan kita harus ngomongin dulu dasar hukumnya nih. Yayasan itu dasar hukumnya tuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Untuk pelaksanaannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Siap. Nah, itu mengenai yayasannya. Oke. Nah, yayasan ini sendiri kita harus tahu juga bahwa seperti tadi gue bilang, kita tidak untuk mencari profit, dan kedua, kekayaan yayasan itu sendiri. Jadi ketika kita membentuk satu yayasan, si para pendiri ini harus memisahkan kekayaannya dulu Oke. untuk perjalanan si yayasan ini sendiri. Siap. Gitu. Nah, terhadap yayasan ini sendiri ada 3 hal penting orang-orang yang bekerja untuk yayasan. Oke. Pertama, nanti akan ada pembina di sana, ada pengurus yang menjalankan yayasan, dan ketiga adalah pengawas. Nanti Siap. dia mengawasi berjalannya yayasan. Oh. Itu sih kira-kira yayasan. Jadi yaitu untuk penyelamatan ikan dan lain-lain, ya mungkin yayasan ini yang paling tepat. Nanti, Fungsinya ya. Oke, nanti bisa
mengumpulkan para penghobis, di situ bisa bergabung bersama. Jadi sama-sama ya mencapai tujuan yang ingin dibentuk, kira-kira seperti itu sih. Nah, dalam waktu dekat dengan adanya segelintir orang dan teman-teman yang kemarin sudah hubungi hotline gitu Bang, langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk dalam pembentukan yayasan? Oke, dalam pembentukan yayasan yang pertama itu harus dibuat yang namanya akta pendirian dulu, Bang. Akta pendirian itu dibuat oleh Akta pendirian itu nanti dirumuskan oleh si pendirinya, Oke. itu melalui notaris. Oke. Nanti notaris, mereka bikin akta pendirian, di situ disebutkan siapa pendiriannya, siapa pendirinya, baru siapa saja pengurus dan yang tadi pembina dan pengawas, baru harta kekayaannya berapa untuk di awal, tujuannya seperti apa. Nah, itu nanti dirumuskan. Itu dulu dibuat, Oke. lalu disahkan disahkan ke ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baru nanti keluar akte Nanti keluar pengesahannya. pengesahan Nah, itu. pengesahannya nanti di dalam, setelah sudah keluar pengesahan, disitulah dasar pengesahan itu si yayasan ini baru bisa benar-benar berdiri di sini. Nanti dia bisa urus pajaknya seperti apa untuk yayasan ini, baru tempatnya di mana. Itu paling penting juga sebelum mendirikan satu yayasan, kita harus tahu nih kita berkantor di mana. Oke. Nah, untuk mengurus tempatnya itu ya harus sah dulu sebagai satu yayasan, kira-kira seperti itu. Makanya itu kemarin banyak banget yang bilang ya langsung aja gerak dan segala macam gitu kan, bisa langsung koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Tapi kita terbentur dengan identitas. Iya. Sekumpulan kita ini sebagai apa? Identitasnya sebagai apa? Mewakili siapa? Sebagai apa dan apa yang mau dilakukan? Kan jadi kalau belum ada identitas kita ini masih dihana abu-abu Bang. Iya. Nah makanya itu main aku koordinasi juga sama Bang Gio. Enaknya kita konsultasi dulu dengan teman-teman juga yang mengerti tentang pembentukan satu badan dan supaya tidak bersinggungan dengan aturan hukum. Jangan sampai niat baik kita yang ada membawa masalah Blunder hukum ke kita, masalah hukum baru yang dimana tidak kita inginkan sebetulnya. Dan sebenarnya hasil rapat awal ini kan rapat awal nih Bang, Siap, yang Bang. benar-benar kita jumpa langsung. Ini kita publish supaya kawan-kawan menilai dan mungkin ada yang lebih paham bisa ngasih masukan. Betul. Nah, jangan kami udah jalan salah gitu kan. Tapi kalau Bang, kalau kayak gini nggak bisa, harusnya begini. Siap. Mungkin kan entah ada kawan-kawan yang paham, Betul. gitu kan. Siap. Makanya apa yang kami rumuskan awal, langsung kami lempar di media sosial seperti ini. Ya. Supaya ya kami juga butuh arahan gitu kan. Betul. Karena ini yang pertama loh bro. Pertama. Bingung gitu Nantinya kan. kita juga akan upload ini secara bersamaan. Betul. Bukan demi konten buat cari-cari view apa segala macam Bang, tapi tujuannya hanya untuk mempublikasikan aja. untuk Bisa nonton di Bang Gio, bisa nonton di aku, itu bebas lah ya. Betul. Fungsinya hanya untuk sosialisasi dan publikasinya. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin kalau untuk aku tahap awal mungkin ini dulu biar nggak terlalu banyak informasi. Siap. Nanti ada perkembangan atau ada kendala Pada saat pembentukannya ya? pembentukan atau apapun ya kita diskusi nanti entah mungkin kita publish atau seperti Oke, apa. berarti progres kita di pertemuan awal ini adalah melakukan pembentukan dulu nih. Ya, Pembentukan awalnya udah selesai segala macam, nanti kita koordinasi lagi, ketemu lagi bahwa kita sudah ada pembentukannya. betul. Baru kita ngomong bicara step selanjutnya. Yes, betul. Jadi step by step kita lakukan ya. Ya. Jadi Karena ini masih panjang banget, kita harus berproses dan kita nggak tahu apa kendalanya di tengah-tengah. betul. Oke. Nah, jadi kalau nggak dijalanin terlalu ini ya susah. Jadi Susah kita juga. eksekusi dulu di mana mentok baru kita cari solusi. Siap. Nah, gitu. Dan Oke. intinya semua ini dibangun atas keresahan-keresahan mayoritas penghobi Betul. ikan predator. Siap. Nah, gitu. Moga-moga nggak ada lagi yang melepas liarkan ikan-ikan predator Betul. ke dalam Perairan. perairan. Nah, jadi ya semua ikan predator ya intinya kalau nggak sanggup, inilah kita mencoba menjembatani antara missing link yang selama ini ada. Gitu. Siap Bang. Oke? Jadi begitu ketemuan awal kita dengan Bang Gio dan juga tentang Rian Lucky Pasaribu dari SOB Law Firm. Jadi gitu sahabat Jevlog. Jadi kalau misalkan nanti lebih detailnya mungkin kita akan update sedikit ke depannya untuk informasi dan untuk bisa disampaikan ke sahabat-sahabat semua ya. Siap. Jadi gitu konten kita, bukan konten sih ini ya. Penjelasan informasi hasil meeting, Rapat koordinasi awal lah ya. rapat koordinasi awal. Asik. Kita ada rakornya sekarang, rapat koordinasi. Ngeri kali loh. Ternyata kita sebagai hobis ada serius-seriusnya juga nih ya mainannya ya. Udah mulai ngeri kita loh. Ya, Karena memang ya. kita kan hobi ini kan emang harus ya kita seriusin, nggak boleh bercanda-bercanda. Kita yang kita pelihara bukan ikan lucu-lucuan, Bos. Siap Bang. Jadi kayak gitu, sahabat Jevlog, kedepannya semoga bisa berjalan dengan baik. Siap. ya, Bang. Amin.
Oke, Lai. Siap. Siap. Mau lihat teh, Lai? Bang, kamsia? Ya. Kok kamsia? Capek kali mukanya. Mungkin dari Koko ada yang mau ditambahkan lah ya kan? Coba gimana? Ya intinya kita minta support dari Kawan-kawan. kawan-kawan semuanya. Ya. Oke. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh support dari teman-teman semua. Kalau ada kurang, tolong ditambahin karena kita juga memiliki keterbatasan pengetahuan dan lain-lain banyak hal yang kita sekarang ini nggak tahu gitu Ya. kan. Nah, Jadi dari abangku, Ya pokoknya kita harus dukung semuanya nih. siapa? Ini berjalan supaya perikanan di Indonesia juga tetap stabil. Itu aja. Siap. Oke. Oke, kalau gitu tunggu update kita selanjutnya. Oke, Bye. bye.